الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan penyampaian materi Kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran. Kali ini kita telah sampai ke kosakata yang ke-9, yaitu ada kata a'rafun. A'rafun. Kata ini merupakan bentuk jamak dari urfun. Urfun. Secara bahasa, ia bermakna tempat yang tinggi. Kata ini dipinjam dari ungkapan urful fars atau al-asad yang bermakna surai kuda atau singa. Ia juga menunjukkan kepada nama jenis pohon kurma, atau apabila dikatakan dengan lisan, urful lisan, maknanya ialah pengertian yang lazim dipahami dari suatu lafaz berdasarkan bahasa. Dalam ungkapan urfus syar'i bermakna pengertian yang difahami dari syariat dan dijadikan sebagai asas hukum. Kata dalam bentuk jamak ini, a'raf, disebut 2 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-A'raf ayat 46 dan 48. Ibnu Abbas, Mujahid, dan Ibnu Uday berpendapat maksud Al-A'raf dalam ayat itu ialah pagar-pagar yang menghalang antara surga dan neraka. Sedangkan Al-Jubba'i berpendapat ia adalah beranda yang wujud pada pagar-pagar itu. As-Samakhsyari berpendapat A'raf adalah sejenis pagar antara surga dan neraka yang berkedudukan paling tinggi. Abdullah bin Ubay bin Abi Yazid meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dia berkata, Al-A'raf adalah suatu tempat yang tinggi. Mujahid meriwayatkan pula dari Ibnu Abbas. Dia berkata, Al-A'raf adalah pagar-pagar yang memiliki beranda seperti keberandaan balung ayam jantan. Beranda seperti keberadaan balung ayam jantan. Imam Al-Qurtubi dan At-Tibrisi membentangkan atau menjelaskan maksud dari Ashabul A'raf sebagai berikut. Ashabul A'rafi sebagai berikut. Mereka adalah kelompok yang seimbang antara kebaikan dan kejahatannya. Ini adalah pendapat Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah bin Al-Yaman, Ibnu Abbas, Asy-Sya'bi, Ad-Dahhak, dan Ibnu Jubair.
Mujahid berpendapat mereka adalah orang soleh dan ulama yang faqih. Al-Mahdi berpendapat mereka adalah orang yang mati syahid. Al-Qushairi menyebut mereka itu adalah orang yang mulia dari kalangan mukmin dan syuhada. Abu Majlas berkata mereka adalah para malaikat yang menyerupai manusia, yang mengetahui ahli surga dan neraka, atau menjadi saksi atas perbuatan manusia pada hari akhirat. Al-A'raf adalah tempat yang tinggi di atas titian. Pandangan ini diriwayatkan dari Ad-Dahhak dari Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh As-Sa'labi dalam tafsirnya, begitu juga oleh Abu Hayyan dalam tafsirnya. Manakala dalam ayat 48 At-Tibrisi berpendapat mereka adalah para nabi dan khalifah, sedangkan Al-Qurtubi berpendapat mereka adalah para malaikat atau para nabi. Ibnu Katsir berkata Ashabul A'raf adalah orang yang seimbang amalan mereka, di mana kebaikan mereka melambatkan mereka memasuki surga dan kejahatan mereka melambatkan mereka memasuki neraka. Lalu mereka berada di tempat yang paling atas dan mengetahui manusia dengan tanda-tanda kebaikan dan kejahatan. Kemudian setelah Allah selesai menghisap semua hamba, mereka dibenarkan meminta syafaat. Kesimpulannya, A'raf ialah tempat yang tinggi yang berpagar, mempunyai beranda dan pintu sebagai benteng antara surga dan neraka. Di atasnya ditempatkan orang yang terakhir sekali memasuki surga karena mendapat syafaat. Dalam ayat 48 mereka adalah para nabi atau malaikat yang mewakili Ashabul A'raf, disebabkan ahli neraka bersumpah dan berkata Ashabul A'raf itu akan memasuki neraka bersama mereka.